Halo, di video ini kita akan membahas tentang strategi penjadwalan pada sistem operasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya terdapat Aulia Fitri Fadilah, Isti Oktaviani, Razif Afdan, Muhammad Torik Aziz, dan Nurhana Saida. Oke, mari kita lanjutkan. Penjadwalan merupakan proses yang memperbolehkan dalam menggunakan sumber daya CPU yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan eksekusi oleh prosesor dalam setiap proses yang diantrikan. Terdapat dua proses pada strategi penjadwalan, yaitu strategi penjadwalan preemptif dan strategi penjadwalan non-preemptif. Di suatu bank akan terdapat beberapa nasabah yang akan datang. Antrian pertama datang pada awal waktu ke-0 dan akan membutuhkan layanan selama 7 menit. Antrian kedua masuk di menit kedua dan membutuhkan waktu selama 4 menit. Ketika P2 datang, bandingkanlah sisa lama prosesnya dengan P1. Pilih yang lebih kecil, maka akan dilayani terlebih dahulu. P2 memiliki nilai lebih kecil yaitu 4, maka antrian pertama diberhentikan terlebih dahulu. Antrian pertama keluar karena ada dokumen yang tertua dan akan dilayani kembali ketika sudah lengkap yang membutuhkan waktu selama 3 menit. Antrian ketiga masuk di menit keempat. Antrian ketiga ini membutuhkan waktu selama 1 menit untuk diproses. Bandingkan lagi sisa lama proses P3 dengan P1 dan P2. Karena 3 membutuhkan waktu hanya 1 menit, maka P3 yang akan dilayani terlebih dahulu. P3 selesai, lalu datang antrian keempat di menit kelima. Antrian keempat membutuhkan waktu selama 4 menit. Bandingkan kembali sisa lama prosesnya antara P4 dengan P1 dan P2. Ternyata P2 lebih kecil, yaitu membutuhkan waktu hanya 2 menit. Maka P2 yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian tinggal sisa 2 orang, yaitu P1 dan P4. Bandingkan lagi mana yang lebih kecil lama prosesnya. Ternyata P4 yang lebih kecil, yaitu membutuhkan hanya 4 menit. Maka P4 yang dilayani terlebih dahulu. Kemudian P1 masuk untuk dilayani sampai selesai. Berapa waktu tunggu P1? Nah, ternyata P1 waktu tunggunya yaitu 9 menit. Jadi, yang dihitung itu adalah waktu yang diselanya oleh antrian lain. Kita lihat berapa waktu tunggu P2. Ternyata P2 waktu tunggunya yaitu 1 menit. Nah, kita lihat lagi berapa waktu tunggu P3. Wah, ternyata waktu P3 itu 0 karena P3 datang langsung dilayani dan langsung selesai. Dan yang terakhir, kita lihat berapa waktu tunggu P4. Ternyata P4 waktu tunggunya yaitu 2 menit karena tersela oleh P2 yang seharusnya P4 itu dilayani di menit ke-5. Dapat kita simpulkan untuk waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 9, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, dan P4 sama dengan 2. Untuk menghitung waktu tunggu rata-ratanya yaitu tambahkan semua waktu tunggu dari P1 hingga P4, kemudian bagi 4 dan dapat hasil akhirnya yaitu 3. Sedangkan untuk menghitung turnaround time yaitu waktu tunggu ditambah lama proses. Maka kita bisa lihat P1 sama dengan 9 tambah 7 sama dengan 16, P2 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5, P3 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, P4 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. FIFO, first in, first out. Contoh kasus pada bank, antrian pertama datang pada awal waktu dan akan membutuhkan layanan selama 7 menit. Kemudian saat antrian pertama sedang dilayani, antrian kedua masuk ketika layanan sedang berlangsung selama 2 menit. Antrian kedua membutuhkan waktu selama 4 menit. Antrian 3 masuk ketika layanan sedang berlangsung selama 4 menit.
Antrian ketiga membutuhkan layanan selama 1 menit. Antrian keempat masuk ketika layanan sedang berlangsung selama 5 menit. Antrian keempat membutuhkan layanan selama 4 menit. Berapa lamakah harus menunggu dan selesai pada antrian 1, 2, 3, dan 4? Jika diketahui bahwa terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu kedatangan P1 yaitu 0, P2 yaitu 2, P3 yaitu 4, dan P4 yaitu 5. Dengan waktu layanan P1 yaitu 7 menit, P2 yaitu 4 menit, P3 yaitu 1 menit, dan P4 yaitu 4 menit. Dilihat dari Gantt chart bahwa P1 di titik ke-0, P2 di titik ke-2, P3 di titik ke-4, dan P4 di titik ke-5. P1 membutuhkan waktu layanan 7 menit, jadi akan disimpan sampai titik ke-7. P2 membutuhkan waktu layanan 4 menit, maka disimpan di titik ke-8 sampai 11. P3 hanya membutuhkan waktu 1 menit, jadi disimpan di titik ke-12. Terakhir, P4 membutuhkan waktu 4 menit, jadi disimpan di titik ke-13 hingga 16. Untuk mengetahui waiting time dari P1 itu datang pada awal waktu, maka P1 tidak menunggu. Berarti waiting time-nya sama dengan 0. P2 datang di waktu layanan 2 menit, maka harus menunggu sampai P1 selesai, yaitu dapat dilihat dari Gantt chart selama 5 menit. P3 datang di waktu layanan 4 menit, maka harus menunggu hingga P2 selesai, yaitu dapat dilihat pada Gantt chart selama 7 menit. P4 datang di waktu layanan 5 menit, maka harus menunggu hingga P3 selesai, yaitu dapat dilihat pada Gantt chart-nya selama 11 menit. Maka, untuk mencari turnaround time-nya yaitu dengan menjumlahkan waktu tunggu dan waktu layanan, maka dapat dihasilkan P1 sama dengan 7 menit, P2 sama dengan 9 menit, P3 sama dengan 8 menit, dan yang terakhir P4 sama dengan 11 menit. Selanjutnya ada materi SJF non-preemptive, yaitu yang tidak bisa disela, tetapi tetap melihat SJF atau short job first-nya. Nah, berikut ini merupakan contoh soalnya. Di sini kita memiliki P1, P2, P3, dan P4 dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Kita coba dengan membuat tabel dan memasukkan sesuai dengan urutannya. P1 dimasukkan dengan burst time 7 hingga selesai. Karena waktu tunggunya 0, maka langsung dieksekusi. Setelah P1 selesai, bisa dilihat P2, P3, dan P4 sudah terdapat dalam antrian. Baru kita lihat yang paling singkat pekerjaannya atau burst time-nya, yaitu P3. Selanjutnya, sisa P2 dan P4. Nah, kebetulan di sini burst time-nya sama, maka kita terapkan FIFO atau first in, first out, yaitu kita eksekusi P2 terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan P4. Waktu tunggu P1 adalah 0. Waktu tunggu P2 adalah 6. Waktu tunggu P3 adalah 3. Waktu tunggu P4 adalah 7. Selanjutnya kita hitung waktu tunggu rata-rata dengan menambahkan semua waktu tunggu dan dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4. Hasilnya adalah 4. Jadi, waktu tunggu rata-ratanya adalah 4. Dan yang terakhir, kita akan menghitung turnaround time dengan rumus waktu tunggu ditambah burst time seperti dalam video. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses yang dimana algoritma ini menggilir proses yang ada dalam antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum,
Jika time kuantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, maka CPU akan dialokasikan pada proses berikutnya. Berikut ini adalah contoh pengeksekusian sejumlah proses menggunakan algoritma penjadwalan round robin. Diketahui proses untuk masuk pada P1 dari detik ke 0 dan lama prosesnya adalah 4 detik. Waktu masuk P2 dari detik ke 3 dan lama prosesnya adalah 7 detik. Waktu masuk P3 dari detik ke-5 dan lama prosesnya adalah 3 detik. Waktu masuk P4 dari detik ke-8 dan lama prosesnya adalah 9 detik. Waktu masuk P5 dari detik ke-10 dan lama prosesnya 3 detik dengan time kuantumnya adalah 5. Proses yang dijalankan pastilah dari P1 dan dimulai dari detik ke-0. Proses P1 selesai ketika detik ke-4 sesuai dengan lama prosesnya, maka P1 selesai. Setelah itu, dilanjutkan oleh P2 dengan lama proses 7 detik karena kuantumnya hanya 5 detik, maka proses P2 hanya akan berjalan selama 5 detik dari detik ke-4 dan akan stop di detik ke-9. Sehingga masih tersisa 2 detik pada proses P2. Setelah itu, dilanjutkan oleh P3 dengan lama proses 3 detik, maka P3 akan dimulai dari detik ke-9 dan berhenti. Pada detik ke-12, maka P3 selesai. Setelah itu, dilanjutkan oleh P4 dengan lama proses 9 detik, karena kuantumnya hanya 5 detik, maka proses P4 hanya akan berjalan selama 5 detik dari detik ke-12. Dan akan stop di detik ke-17 sehingga masih tersisa 4 detik pada proses P4. Setelah itu dilanjutkan oleh P5 dengan lama proses 3 detik, maka P5 akan mulai dari detik ke-17 dan berhenti pada detik ke-20. P5 selesai. Apabila sudah mencapai proses terakhir, maka proses yang sebelumnya masih belum selesai dan akan dijalankan kembali sesuai dengan urutannya tadi. Jadi, proses selanjutnya adalah P2 dengan sisa lama prosesnya 2 detik. P2 akan mulai dari detik ke-20 dan berhenti di detik ke-22. P2 selesai. Setelah itu, dilanjutkan oleh P4 dengan sisa lama prosesnya tadi 4 detik. Maka P4 akan dimulai dari detik ke-22 dan berhenti di detik 26. P4 selesai. Dengan begini, semua proses sudah selesai. Beginilah proses penjadwalan round robin. Selanjutnya, menghitung waktu tunggu pada setiap proses. Caranya yaitu waktu selesai dikurang lama proses dikurang waktu masuk. Jika ingin menghitung waktu tunggu untuk seluruh proses, maka jumlahkan waktu tunggu dalam setiap proses dan dibagi jumlah prosesnya. Berikut ini adalah hasilnya, yaitu 32/5. Selanjutnya adalah menghitung TAT atau turnaround time. Caranya yaitu waktu tunggu ditambah dengan lama proses. Jika ingin menghitung TAT untuk seluruh proses, maka jumlahkanlah waktu tunggu pada setiap proses dan dibagi jumlah proses. Berikut ini adalah hasilnya, 58/5. Itulah tadi pembahasan tentang apa saja itu round robin dan bagaimana proses penjadwalan yang terjadi pada setiap prosesnya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.